warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi. Adapun topik yang akan kita bahas adalah saya yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Citra Prima Dewi, Anggi Mailinda, Nofra Amanda Dahlia, Muhammad Alvin Febrian, dan Maisarah. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Sarah dapat membacakan materi yang pertama. Pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik menyangkut kegiatan untuk memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaan yang dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun kegiatan yang mekanisme distribusi kekayaan yang dibahas dalam sistem ekonomi. 2. Tujuan ekonomi Islam. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Memastikan kesempatan semua orang. Cegah terjadi musatan kekayaan dan meminimal ketimpangan. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga diperkuat dengan pemikiran dari Iljaz 2007 yang menyatakan tujuan sistem ekonomi Islam meliputi A. Mencapai sukses atau Allah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan, dan pendapatan merata. C. Memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, rumah kepada semua anggota masyarakat. D. Membangun dan mengembangkan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. E. Membangun dan mengembangkan persaudaraan dan persatuan antara sesama Muslim. F. Mengembangkan moral dan material dalam masyarakat Islam. G. Mencegah penumpukan harta dan menjaga agar harta selalu berputar. H. Menghapus eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Perbedaan ekonomi dengan ekonomi non-Islam. Ekonomi konvensional memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sekuler, sedangkan ekonomi Islam dibangun atas prinsip religi. Bertujuan untuk semata-mata mencari kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu. Pilihan alternatif kebutuhan dituntun oleh kepentingan individu atau bisa dikatakan bersifat egoistik. Penanganan masalah sesuai dengan keinginan individu. Pelakunya adalah manusia sosialisasi, berpijak atau berpedoman pada hal-hal yang bersifat positif. Setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Keuntungan yang ada pada sistem konvensional berupa bunga atau didapat dari perhitungan persentase modal. Pertukaran diatur dan dituntun oleh kekuatan pasar. Tiga, prinsip ekonomi Islam. Satu, hanya Allah SWT yang menentukan benar dan salah atau halal dan haram.
Manusia tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan apa yang benar dan salah. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87-88. 2. Prinsip kegunaan atau kemanfaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sederhana dan tidak berlebihan. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 198, Quran Surat An-Anfal ayat 114, dan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. 3. Prinsip kesederhanaan. Manusia dianjurkan untuk hidup sederhana dalam mengumpulkan harta benda dan dengan cara yang halal dan tidak tamak atau gila. Hal ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 143 dan Al-Furqan ayat 67. 4. Prinsip kebebasan ekonomi. Manusia diberikan kebebasan dalam bidang konsumsi, produksi, distribusi, dan lain-lainnya dengan cara yang halal. Akan tetapi, Islam tidak mengizinkan kebebasan yang tidak terbatas dalam ekonomi. 5. Prinsip keadilan. Keadilan berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Sistem ekonomi Islam membedakan antara diskusi ekonomi dari sudut pandang produksi barang dan jasa tercakup dalam diskusi ekonomi. Kemudian, dari sudut pandang secara mendapatkan, menggunakan, dan untuk mendistribusikan barang dan jasa tercakup dalam diskusi ekonomi, sedangkan konferensi tidak ada permasalahan mengenai kedua hal tersebut dalamnya. Lalu, tujuannya adalah mencapai falah di dunia dan di akhirat, serta mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Pelaku ekonomi adalah manusia sosial dan religius. Sumber pangan dalam melakukan aktivitas perekonomian adalah Al-Quran dan Sunnah. Penanganan masalah ditentukan dengan prioritas dan hajat orang banyak. Kepemilikan tidak bisa dikatakan sebuah harta adalah seutuhnya milik seorang, tetapi seluruh kekayaan yang ada di muka bumi adalah titipan dari Allah Ta'ala. Pilihan alternatif kebutuhan dituntut sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan yang didapat dari bisnis kongsi atau melibatkan dua pihak dibagi secara adil dengan prinsip bagi hasil. Pengambilan keuntungan diambil dari presentasi pendapatan. Sistem pertukaran dituntut oleh etika permuamalah dan dalam Islam. Masalah pokok ekonomi Islam. 1. Masih minimnya peran ulama dalam mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kajian di masjid. Para ulama yang memahami fikih muamalah dan ekonomi Islam masih relatif sedikit, dan hanya sebatas orang-orang yang berada di DSN MUI atau lembaga terkait yang memahaminya. 2. Peran pemerintah dinilai masih minim terhadap pengembangan literasi ekonomi Islam. Terbukti dengan stagnannya market share perbankan syariah di rentan 5%. 3. Kurangnya optimalisasi SDM ekonomi syariah di Indonesia. Data dari OJK tahun 2016 menunjukkan, di Indonesia sedikitnya ada 220 program studi ekonomi syariah yang tersebar di 160 perguruan tinggi, dan setiap tahun lulusan ekonomi syariah bertambah banyak. Penerapan ekonomi Islam.
Masyarakat mempunyai hak khiyar. Hak khiyar adalah salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad ketika terjadinya beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Hak khiyar sendiri ada terbagi menjadi khiyar tadlis, membatalkan karena barangnya cacat, khiyar aib, kurangnya nilai tersebut di kalangan ahli pasar, khiyar syarat, hak pilih yang dijadikan syarat keduanya. Masyarakat menyelesaikannya dengan media al-syulhu, perdamaian. Masyarakat menyelesaikannya dengan jawat al-hisab, lembaga pengawasan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.